Ada kabar besar nih buat Anda semua, para pelaku usaha di Indonesia. Aturan main soal perizinan bisnis baru saja dirombak total. Hari ini kita akan kupas tuntas peraturan pemerintah baru yang wajib banget Anda pahami. Oke, kita langsung bedah aja ya. Jadi, pertanggal 5 Juni 2025, pemerintah resmi memberlakukan peraturan pemerintah nomor 28 yang sekaligus menggantikan aturan lama. Nah, ini bukan sekedar update biasa loh. Ini adalah sebuah perombakan mendasar yang tujuannya jelas mengatasi masalah terbesar yang selama ini dihadapi para pengusaha. Jadi, pertanyaan pertamanya, kenapa sih harus diubah? Gini, regulasi yang sebelumnya itu memang bagus, berhasil menyederhanakan banyak hal, tapi ada satu efek sampingnya. Aturan itu secara nggak sengaja menciptakan semacam ruang abu-abu yang bikin pengusaha selalu bertanya-tanya dan menunggu satu hal yang paling krusial, kepastian. Coba dibayangin situasinya. Anda sudah mulai proses perizinan, udah keluar waktu, udah keluar biaya, tapi Anda nggak pernah benar-benar tahu kapan izin itu bakal keluar. Atau yang lebih bikin was-was, Anda nggak yakin apakah persetujuan yang Anda pegang itu sudah final atau masih ada syarat-syarat lain. Nah, ketidakpastian inilah yang jadi hantu buat para investor dan pengusaha. Nah, inilah alasan utama kenapa PP 28 ini hadir. Tujuannya itu lugas dan jelas banget. Memberikan kepastian hukum yang konkret dan untuk pertama kalinya memberikan jaminan batas waktu layanan yang mengikat atau yang biasa kita sebut SLE. Lantas gimana caranya PP 28 ini memberikan kepastian yang dijanjikan itu? Well, ada dua solusi utama yang benar-benar jadi game changer buat para pelaku usaha. Solusi yang pertama, dan menurut saya paling fundamental, adalah kepastian yang diberikan sejak dari awal banget. Fokusnya ada di persyaratan dasar, terutama soal persetujuan lokasi atau KKPR yang kini dirombak total. Gampangnya gini, dulu di aturan yang lama Anda bisa dapat persetujuan lokasi yang sifatnya masih berbasis komitmen. Artinya, ya masih ada PR atau syarat yang harus dipenuhi nanti. Nah, sekarang udah nggak ada lagi cerita kayak gitu. Setiap persetujuan lokasi yang diterbitkan itu sifatnya final, titik. Jadi Anda dapat kepastian penuh dari depan. Analogi sederhananya, ini tuh kayak Anda mau bangun rumah. Sekarang, Anda harus dapat denah yang sudah disetujui 100% dulu, baru boleh gali fondasi. Bukan sebaliknya, udah gali fondasi, denahnya masih bisa berubah. Jauh lebih aman kan? Nggak ada lagi cerita investasi waktu dan uang jadi sia-sia di tengah jalan. Oke, solusi besar yang kedua, nggak kalah pentingnya, adalah kepastian soal waktu. Di sini, pemerintah memperkenalkan batas waktu yang ketat dan mengikat secara hukum, yang kita kenal dengan istilah Service Level Agreements atau SLA. Seberapa ketat sih batas waktunya? Kita ambil contoh ya, untuk proses penilaian dokumen tata ruang atau KKPR, pemerintah sekarang cuma punya waktu maksimal 20 hari. Nggak bisa lebih dari itu. Mau yang lebih cepat lagi? Ada. Untuk proses seperti penetapan biaya retribusi, setelah semua standar teknisnya terpenuhi, batas waktunya sekarang cuma 1 hari kerja. Cepet banget kan? Terus, apa jaminannya? Nah, disinilah letak kekuatan aturan baru ini. Ada konsep hukum namanya fiktif positif. Artinya simpel, kalau pemerintah sampai telat merespons atau melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka permohonan Anda secara hukum otomatis dianggap disetujui. Jadi, mereka juga dikejar oleh waktu. Oh iya, bukan cuma itu, jangkauan PPI ini juga diperluas loh. Sekarang, sektor-sektor penting seperti ekonomi kreatif, ketenaga kerjaan, sampai sistem dan transaksi elektronik, semuanya secara resmi masuk ke dalam payung sistem perizinan yang lebih pasti ini. Dengan semua perubahan besar ini, Anda mungkin bertanya-tanya, wah, apa berarti semuanya berubah total? Eits, tunggu dulu. Kabar baiknya, fondasi sistem yang mungkin sudah Anda kenal baik itu tetap dipertahankan. Kerangka utama dari sistem ini, yaitu klasifikasi bisnis berdasarkan 4 tingkat risiko, mulai dari rendah, menengah tinggi, sampai tinggi, itu sama sekali tidak berubah. Intinya, jenis izin yang Anda butuhkan berdasarkan tingkat resiko bisnis Anda di sistem online single submission atau OSS itu tetap sama. Ini penting karena memberikan stabilitas dan rasa familiar bagi semua pelaku usaha, jadi nggak perlu belajar dari nol lagi. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting. Setelah memahami apa saja yang berubah dan apa yang tetap, pertanyaannya adalah, apa langkah konkret yang perlu Anda lakukan sekarang juga? Ada 2 langkah kunci yang harus segera Anda ambil. Pertama, coba deh tinjau lagi perizinan yang sudah Anda miliki.
Walaupun izin itu tetap berlaku, siapa tahu di aturan baru ini ada ketentuan yang ternyata lebih menguntungkan buat Anda. Dan yang kedua, ini yang paling penting dan sifatnya wajib. Semua pelaku usaha harus melakukan pembaruan data hak akses di sistem OSS. Ini cuma sekali, tapi harus dilakukan. Jangan lupa juga untuk mencatat lini masa ini ya. Sejak aturan ini berlaku, tanggal 5 Juni 2025, ada periode transisi selama 4 bulan bagi pemerintah untuk menyesuaikan semua sistemnya. Tapi tenang, selama masa transisi itu, izin usaha yang sudah Anda kantongi tetap berlaku dan aman. Dan itulah kupasan mendalam kita tentang PP 28 tahun 2025. Semua perubahan ini pada akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Apakah kepastian yang lebih besar ini akan benar-benar menjadi katalis yang mempercepat laju investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Waktu yang akan menjawabnya.